Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekarang mulai pelajaran IPA, yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya, kelas 4B oleh media ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu reptilia. Reptilia merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisi. Reptilia ada yang hidup di darat, ada pula yang hidup di air. Jenis reptilia bermacam-macam, antara lain ular, penyu, kura-kura, buaya, dan kadal. Nah, di gambar tersebut bisa anak-anak perhatikan contoh hewan reptilia, yaitu ular, komodo, kura-kura, dan kadal. Di situ sudah dijelaskan di gambar tersebut. Kita perhatikan gambar komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Komodo dapat tumbuh hingga sepanjang 3,5 meter. Komodo. Adapun bagian tubuh komodo, situ bisa kita lihat yang pertama lidah. Fungsi lidah bagi komodo adalah seperti hidung untuk mencium. Kemudian ada kaki depan dan kaki belakang, gunanya untuk berjalan. Kemudian komodo juga memiliki sisik, dan komodo juga memiliki ekor yang panjang untuk alat pertahanan diri. Itu fungsi-fungsi daripada hewan jenis komodo. Yang keempat adalah jenis hewan amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Pada saat katak berudu, katak hidup di perairan. Lalu saat dewasa, katak hidup di darat. Nah, hewan yang hidup di dua alam inilah yang dinamakan dengan hewan amfibi. Hewan amfibi mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Yang pertama, kita lihat dulu metamorfosisnya, yaitu katak berudu. Maksud Umi, yang pertama katak itu berawal dari berudu. Yang kedua, dia berubah menjadi berudu berkaki dua. Yang ketiga, berubah menjadi berudu berkaki empat. Dan yang keempat, berubah jadi katak muda. Dan yang terakhir, berubah menjadi katak dewasa. Nah, coba perhatikan gambar katak dewasa. Anak-anak perhatikan gambar katak dewasa. Bagian tubuh katak dewasa ini berfungsi. Kita lihat dulu bagian atas, yaitu kulit yang basah dan licin untuk membantu pernapasan katak. Jadi katak ini bernafas melalui kulit ya. Kemudian yang kedua, gendang telinga, gunanya apa? Nah, yang kedua, gendang telinga gunanya untuk pendengaran. Yang ketiga, kaki depan gunanya untuk berjalan. Dan yang kaki belakang, kemudian kaki belakang gunanya untuk melompat. Yang terakhir, selaput renang. Nah, selaput renang ini gunanya untuk membantu katak berenang. Itulah fungsi dari apa yang ada di tubuh katak. Jenis hewan yang kelima adalah ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ciri-ciri ikan antara lain tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor. Adapun bagian-bagian tubuh ikan dapat kita lihat pada gambar berikut. Coba anak-anak perhatikan ya gambar ikan berikut. Adapun bagian tubuh ikan, yang pertama adalah bagian yang ramping untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Kemudian sisik sebagai pelindung tubuh. Kemudian insang gunanya untuk bernapas. Kemudian sirip digunakan untuk pergerakan saat berenang. Yang keenam adalah jenis hewan insekta.
insekta ini disebut juga dengan serangga. Insekta atau serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Ciri-ciri lain dari serangga adalah memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, mulut, dan mata majemuk. Sebagian besar serangga memiliki 2 pasang sayap, akan tetapi ada juga serangga yang tidak memiliki sayap. Misalnya kutu buku dan semut rangrang. Coba perhatikan gambar serangga di bawah ini. Anak-anak perhatikan gambar serangga di gambar berikut. Itu adalah gambar capung. Adapun capung itu memiliki kepala, kaki, badan, dan perut. Gunanya kaki sebagai alat gerak, terdapat 3 pasang kaki ya. Yang kemudian badan dan perut. Adapun mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk mulut serangga dibedakan menjadi mulut penggigit, pengunyah, mulut penusuk, dan penghisap, serta mulut penjilat. Coba perhatikan gambar A. Gambar A itu adalah gambar nyamuk, mulut penggigit, dan pengunyah pada belalang untuk... Maaf, Umi ulang lagi ya. Coba perhatikan gambar A, itu adalah gambar nyamuk, mulut penghisap dan penusuk atau menghisap darah. Lihat gambar B. Gambar B itu adalah belalang, fungsi mulutnya untuk menggigit dan mengunyah. Gambar C, gambar lalat, itu fungsinya untuk penjilat atau menjilat makanan. Dan yang terakhir adalah kupu-kupu, guna mulutnya untuk menghisap madu. Itulah jenis-jenis insekta atau serangga dan beserta bentuk tubuhnya dan fungsinya. Sampai di situ dulu pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran IPA tentang jenis hewan dan fungsinya. Nah, sekarang anak-anak silakan dibaca yang di halaman 10 yang info sainsnya. Kemudian kerjakan kuis, tuliskan bagian-bagian tubuh hewan berikut beserta fungsinya. Setelah itu kirimkan fotonya ke Umi. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.